wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eltris Misteri Nugula. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar sejarah dengan judul pembahasan yaitu tradisi sejarah masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman semua, dalam pembahasan materi ini adalah sesuatu hal yang asing buat teman-teman semua. Karena dimana pada saat kita SD saja, materi ini akan dipaparkan oleh guru kita bagaimana masyarakat Indonesia pada saat dulu atau masyarakat dulu. Nah, untuk pembahasan berikutnya kita perlu mengetahui bahwa masa praaksara adalah merupakan sebelum, sedangkan aksara adalah tulisan. Artinya praaksara adalah masa manusia sebelum mengenal tulisan. Jadi kesimpulannya bahwa pada saat masa praaksara itu adalah manusia dulu atau masyarakat dulu masih belum mengenal tulisan. Sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu tradisi masyarakat Indonesia praaksara. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama yaitu tradisi kehidupan manusia yang berpindah-pindah atau Paleolitikum. Nah, pada masa itu masih belum tinggal di tempat yang tepat karena mereka masih menyesuaikan pada keadaan seperti tinggal di gua-gua. Yang penting pada saat itu masyarakat itu tinggal di tempat yang memiliki kenyamanan diri masing-masing dan dikelilingi dengan lingkungan yang aman dan mereka tergantung pada kondisi lingkungan yang mendukung sehingga mereka bisa tinggal di situ dan mencari makanan. Jadi pada saat masa praaksara itu masih belum tinggal menetap karena mereka masih menyesuaikan diri atau masih tetap berpedoman pada keadaan lingkungan. Nah, sekarang kita masuk pada zaman Mesolitikum atau peningkatan hidup manusia yang masih hidup setengah menetap atau semi desenter. Jadi pada masa ini adalah manusia pada masa praaksara itu sudah mulai membentuk kelompok-kelompok kecil dan menjalin komitmen kepada pada masyarakat sekitar dan membentuk kelompok-kelompok kecil, dan mereka pada saat itu masih tinggal di gua dan mereka masih belum tinggal menetap karena mereka masih memiliki kehidupan yang masih terus sudah yang sebelumnya berpindah-pindah tapi sekarang masih menyesuaikan pada keadaan yang mereka tinggal. Jadi pada masa Mesolitikum ini mereka pada saat itu masih tinggal di gua. Jadi masyarakat praaksara pada saat itu sudah mulai menjalin komunikasi atau komitmen dan membentuk komunitas yang baik terhadap masyarakat sekitar. Dan pada masa Mesolitikum ini sebagai tugas seorang laki-laki akan mencari nafkah untuk yang sudah berkeluarga, dan seorang ibu yang sudah berkeluarga akan menjaga anak dan tinggal di gua. Jadi selain tugas seorang perempuan pada saat itu selain menjaga anak, dan mereka juga mengumpulkan makanan dari hutan dan membawa ke tempat mereka, di mana tugas seorang laki-laki juga pada saat itu adalah berburu dengan mereka memiliki alat kapak genggam. Sekarang yaitu kita masuk pada zaman kehidupan manusia masa praaksara sudah mulai menetap atau zaman Neolitikum, atau zaman manusia mulai sudah hidup menetap, atau zaman Neolitikum ini sering disebut adalah food production. Jadi pada saat itu manusia pada saat praaksara sudah mulai memiliki perkembangan dari tahap sebelumnya mereka yang berpindah-pindah. Jadi pada zaman ini mereka sudah mulai tinggal menetap, dan mereka mulai bercocok tanam dan memiliki ladang untuk pencarian atau memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka mulai bercocok tanam. Bahkan pada zaman Neolitikum ini mereka sudah mulai memiliki kehidupan yang teratur dengan memiliki atau membentuk sebuah desa, dan pada saat itu mereka juga memilih kepemimpinan yang memiliki keahlian baik itu fisik dan kemampuan lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada tradisi zaman Megalitikum. Jadi pada masa itu masyarakat pada masa Megalitikum ini sudah mulai membuat alat dari batu besar, yaitu seperti menhir atau dolmen sebagai bahan pemujaan mereka pada saat zaman Megalitikum. Sejarah perundagian pada saat itu masyarakat memiliki peninggalan dari hasil kerja tangan mereka. Yang pertama yaitu nekara, yang kedua yaitu kapak corong, yang ketiga yaitu arca perunggu. Nah, sekarang karena kita sudah mendengarkan dari beberapa zaman pada masa praaksara ada berbagai
juga ciri-ciri masyarakat pada saat itu yang masih dilestarikan atau diwariskan oleh nenek moyang kita dan sekarang masih diwariskan oleh kita yang sekarang atau masih tetap dilakukan oleh masyarakat sekarang yang ada di sekitar kita. Ciri-ciri masyarakat masa praasara yaitu atau tradisi yang masih kita lestarikan pada saat ini atau pada zaman sekarang adalah yang pertama yaitu pada masa praasara mereka itu kebanyakan yang kerjanya kemampuan berlayar. Artinya pada masa praasara pada saat itu mereka kebanyakan memenuhi atau mencari nafkah mereka dengan cara berlayar atau mencari ikan, kerja sebagai nelayan dengan memikul mereka. Selanjutnya yaitu ciri-ciri manusia masa praasara yang kedua yaitu kemampuan bersawat. Jadi pembahasan materi yang kita bahas dari sebelumnya bahwa zaman manusia sudah mulai bercocok tanam. Jadi untuk ciri-ciri masyarakat praasara pada saat ini yaitu kita membahas mengenai kemampuan bersawat. Jadi masyarakat praasara pada saat itu kebanyakan bekerja sebagai dengan memiliki sawah. Selanjutnya itu mengenal astronomi. Jadi pada masa praasara, masyarakat praasara mereka mulai memiliki ilmu untuk mengenali mana musim panen dan mana musim tanam. Selanjutnya yaitu sistem mocopat. Sistem mocopat itu merupakan yang merujuk pada sistem sosial yang menjuru pada kekerabatan masyarakat praasara. Nah, selanjutnya itu kesenian wayang. Jadi pada masa itu atau masa praasara mereka memiliki seni pertunjukan wayang, di mana wayang itu merupakan khas nasional yang sering mereka adakan pada pertunjukan masa praasara. Selanjutnya itu pengaturan masyarakat. Jadi pada masa praasara itu sudah mulai memiliki norma atau aturan yang harus ditaati agar tentram dan sejahtera dalam masyarakat. Inilah materi tradisi sejarah masyarakat Indonesia pada masa praasara. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman semua memberi saran dan kritikan dengan video ini. See you! Sampai jumpa!